selamat datang. Inilah acara puncak hari ulang tahun yang ke-56 Partai Golkar. Golkar, Indonesia, Golkar. Apakah saudara-saudara siap untuk mengawal kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin? Apakah saudara-saudara siap untuk bekerja keras guna kemajuan Indonesia? Terima kasih. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Momen seperti ini atas nama seluruh keluarga besar Golkar, saya mengirimkan doa dan mengucapkan duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19. Angka terakhir per hari ini cukup membesarkan hati sebab tingkat kesembuhan atau recovery rate sudah mencapai 79,7%. Sementara angka kematian telah menurun dibanding beberapa minggu yang lalu, yaitu 3,5%. Dalam momen keprihatinan ini, ikatan solidaritas kebangsaan kita sedang diuji. Ia harus menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras lagi dalam mengatasi masalah kesehatan maupun dalam menyelesaikan berbagai dampak sosial ekonomi yang diakibatkannya. Sejauh ini, alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak, serta berkat arahan yang jelas dari pimpinan tertinggi kita, tanda-tanda semakin membaik sudah mulai kita rasakan. Menurut data dari Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain, di negara-negara Asia, pemulihan dan prospek ekonomi Indonesia berada dalam kategori terdepan. Bahkan dalam 1, 2, 3 tahun mendatang, kebangkitan kembali sosial ekonomi kita diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di tingkat Asia. Dan tentu saja semua itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus bekerja keras dalam mewujudkannya. Dalam konteks inilah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR sangat perlu diapresiasi. Undang-undang ini adalah hasil kerjasama produktif dari berbagai banyak pihak, baik di DPR, eksekutif, maupun berbagai elemen masyarakat. Secara khusus, apresiasi yang dalam harus kita berikan kepada Bapak Presiden Jokowi dan koalisi partai pendukung beliau. Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah terobosan historis sebab untuk pertama kalinya reformasi ekonomi dilakukan melalui lembaga perwakilan yang demokratis. Tanpa desakan atau paksaan siapapun juga, saya tegaskan kembali, terobosan demokratis tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. Terobosan besar adalah wujud kesadaran kita sebagaimana sering ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa pemulihan kesehatan, kemajuan, dan kesejahteraan Indonesia tidak bisa ditawar. Adalah tugas mulia bagi kita untuk mencapainya sesuai dengan semangat zaman yang terus berubah dan berkembang. Setiap tahun ada 3 juta generasi muda Indonesia lulusan sekolah baik SMK, SMA, perguruan tinggi masuk ke lapangan kerja. Kemudian juga selain itu masih ada lagi 2,9 juta
mereka yang terkena korban daripada PHK, sekitar 3 juta pengangguran baru. Dan data sebelumnya mereka yang menganggur ada 6,9 juta. Sehingga jumlah mereka yang tidak dapat mendapat pekerjaan adalah 13 juta penduduk. Ini adalah alasan real mengapa kita perlukan reformasi dan restrukturisasi perekonomian. Jebakan negara berpendapatan menengah, di mana upah tenaga kerja disaingi oleh negara yang belum berkembang, sedangkan produktivitas dan teknologi disaingi oleh negara maju. Itulah tantangan terbesar kita. Insya Allah di tahun mendatang, dengan terobosan Undang-Undang Cipta Kerja serta peran aktif semua pihak, Indonesia akan berhasil mengatasi tantangan ini. Lewat undang-undang strategis, kita ingin membuka kesempatan luas kepada semua pihak untuk berusaha dan memajukan usaha mereka, khususnya usaha kecil dan menengah atau UMKM, dengan melakukan harmonisasi peraturan serta dengan menyederhanakan dan memangkas berbagai peraturan yang berbelit-belit. Kita mendudukan peran pemerintah baik di pusat dan daerah sebagai pelayan masyarakat yang efektif. Pemerintah menjadi pendorong, bukan penghambat, bagi rakyat kita untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kini saatnya kita sadari bahwa perkembangan dunia saat ini mempunyai faktor penentu kemajuan, dan sebuah bangsa kemajuan itu terletak pada inovasi, kreativitas berusaha, ketangguhan dalam bekerja, kemampuan yang adaptif, serta pada pemeran pemerintah yang tepat, strategis, dan efektif. Kita harus bangga bahwa dalam situasi keprihatinan saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan langkah reformasi struktural dan reform birokrasi untuk merebut masa depan yang lebih baik. Itulah esensi pemikiran Bapak Presiden yang berada di balik terobosan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan semua ini, kita ingin bergerak lebih cepat lagi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara yang saya hormati, Partai Golkar siap berdiri di garis terdepan mengawal pencapaian hasil tersebut. Dalam usianya yang 56 tahun, kekuatan beringin telah ditempa oleh pengalaman panjang dalam mengatasi berbagai krisis. Kita juga telah mengalami pahit getirnya kehidupan, turun naiknya kekuasaan, dan berbagai macam pengalaman lainnya. Karena itulah kita tumbuh semakin matang dan kita siap menjadi penggerak yang dapat diandalkan membantu suksesnya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Selain itu, Partai Golkar juga aktif melakukan konsolidasi, merampungkan pelaksanaan musda di berbagai wilayah. Secara khusus, banyak kader kita sekarang yang sedang mempersiapkan diri merebut kemenangan pilkada di awal Desember nanti. Dari Aceh hingga Papua, para pendekar Partai Golkar akan bekerja keras meraih sukses lewat cara-cara kampanye yang adaptif, kreatif, sambil tetap memenuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing, mencuci tangan secara teratur. Kepada mereka semua, seluruh kader dan pimpinan partai mengirimkan doa, serta saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai
dari pimpinan pusat DPP, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, pengurus tingkat kecamatan, kelurahan sampai desa untuk menggunakan segenap kekuatan dan membantu memenangkan kandidat Partai Golkar. Ini wajib hukumnya untuk kita lakukan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita satukan tekad, kita hadapi setiap rintangan, kita menangkan kandidat Partai Golkar. Siap? Sanggup? Insya Allah, kegiatan Golkar Institute akan dimulai di awal tahun depan, mengundang kader-kader muda dari berbagai penjuru tanah air, para kepala daerah yang terpilih dalam pilkada nanti. Saya yakin lewat Golkar Institute, bendera Partai Golkar, bendera beringin akan semakin berkibar lagi. Selain Golkar Institute, Partai Golkar juga akan mendorong lahirnya Yellow Clinic, yaitu lembaga kesehatan membantu warga kita mengatasi berbagai persoalan medis, terutama dalam pemeriksaan COVID, di mana kita melihat bahwa 2-3 tahun ke depan kita masih terus untuk menjaga kesehatan dari pandemi COVID. Partai Golkar melangkah dan menatap masa depan dalam keprihatinan. Kita tetap berupaya berbuat positif, membuka kemungkinan baru agar masa depan menjadi milik kita. Saya memaklumatkan rekor, yaitu ulang tahun parpol secara daring dengan peserta yang terbanyak, dan rekorisnya adalah tidak kurang dari yang kita banggakan bersama, Partai Golongan Karya. Selamat sekali lagi dan tepuk tangan untuk Partai Golkar.